Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang forecasting. Forecasting itu artinya peramalan. Itu bagaimana meramalkan apa yang harus diramal dan sebagainya. Ya. Tujuan pembelajarannya ini bisa dibaca sendiri ya. Sekarang saya akan bicarakan tentang peramalan yang ada di Disney ya. Anda tahu Disney adalah salah satu tujuan wahana wisata ya yang terbesar di dunia, dan bagaimana dia membuat peramalan itu hingga dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi mereka ya. Portofolionya atau gambaran kepemilikannya dari Disney itu sangat luar biasa, tentang investasi, produk, layanan, proyek-proyeknya itu tersebar di seluruh dunia, termasuk yang ada di Hong Kong, Paris, Tokyo, Orlando, dan lain-lain. Nah, usaha-usaha seperti Disney ini itu kan pendapatannya tergantung pada pengunjung ya. Makin banyak pengunjung, makin banyak uang yang dibelanjakan di situ ya, berarti pendapatannya makin besar, keuntungannya juga makin besar, profit besar, sustainability semakin terjamin, intinya begitu. Nah, bagian manajemen itu di Disney dia punya laporan harian. Isinya apa laporan harian? Isinya itu adalah tentang ramalan dan faktual ya, jumlah aktual dan ramalan. Jadi hari ini itu pengunjungnya berapa, ramalannya berapa, diramalkan berapa, jumlah pengunjungnya berapa. Diramalkan 1.000 orang, oh ternyata pengunjungnya 1.100. Diramalkan 2.000 orang, oh, dan jumlah pengunjung aktualnya adalah 1.800 misalnya. Ya kadang-kadang ramalannya lebih besar, kadang lebih kecil. Nah, tapi yang dilakukan di Disney ternyata ramalannya itu akurasinya sangat tinggi. Nah, Disney itu begitu pentingnya peramalan bagi dia sampai membuat ramalan itu macam-macam. Ada yang harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, dan ada 5 tahunan. Ya, jadi ada ramalan jangka pendek sekali, menengah, sampai jangka panjang. 5 tahunan itu maksudnya jangka panjang. Nah, gunanya untuk apa? Ramalan ini bisa digunakan untuk bagian SDM ya, bagian tenaga kerja, ngatur tenaga kerjanya ya, pemeliharaan, operasi, keuangan, penjadwalan objek, ya, mengatur jam bukanya kapan, wahananya bagaimana, berapa orang yang harus ditugaskan ya. Kalau ramalannya pengunjung yang besar banyak begitu, maka petugas yang disiapkan mesti juga akan lebih banyak. Diramalkan pengunjungnya sedikit ya, jumlah pekerjanya juga ditentukan sedikit. Termasuk nanti ngatur jam buka, apakah pertunjukan itu cukup 1 shift, 2 shift, atau nggak usah ada pertunjukan sama sekali. Itu adalah tergantung pada hasil ramalannya dia begitu. Jadi betapa risikonya betapa tingginya ketika peramalan itu salah ya. Kalau ramalan salah, misalnya diramalkan pengunjungnya cukup banyak hari ini, ternyata pengunjungnya sedikit, berarti ada banyak persediaan yang harus mubadir ya, tidak digunakan. Begitu banyak karyawannya sudah dicadangkan untuk bekerja, ternyata pekerjaannya tidak banyak. Demikian juga sebaliknya, ketika diramalkan sedikit ternyata pengunjungnya banyak, maka akan kewalahan ya. Sumber daya yang disediakan tidak mencukupi dari jumlah pengunjung yang ada. Jadi itu betapa vitalnya peramalan bagi Disney. Disney itu 20% pelanggannya itu dari luar Amerika, sehingga dia dalam menggunakan model ekonomi untuk peramalan itu, dia juga menyertakan unsur namanya produk domestik bruto ya, gross domestic product, serta jumlah kunjungan ke Amerika. Bagaimana dia meramalkan? Dia punya tim ya, 35 orangnya analis ya, 70 orangnya adalah petugas lapangan. Dia mensurvei setiap tahunnya itu ada 1 juta pengunjung ya, di seluruh dunia. Yang disurvei itu tidak cuma pengunjung di taman-taman Disney, tapi yang disurvei juga karyawannya maupun biro-biro perjalanan profesional yang terkait langsung dengan Disney. Beberapa input yang dipertimbangkan diantaranya adalah termasuk maskapai penerbangan ya, yang menuju, karena tadi sudah disampaikan yang datang itu di seluruh penjuru, kalau yang di Amerika seluruh penjuru Amerika dan di luar Amerika. Yang di Hong Kong juga tidak hanya orang Hong Kong, tapi di luar Hong Kong lebih banyak kan begitu. Termasuk tren yang ada di bursa saham, termasuk jadwal liburan sekolah-sekolah yang ada di seluruh dunia, jadwal liburannya kapan, itu dimasukkan sebagai komponen untuk ramalan. Dan hasilnya adalah error ramalan rata-rata itu adalah cuma 5%, di tingkat kesalahannya 5%, itu kecil itu.
Sedangkan ramalan tahunannya itu antara 0% sampai 3%, itu errornya loh, kesalahannya. Jadi sebagian besar ramalannya itu presisi ya, presisi tinggi sekali, tidak pernah meleset. Sehingga dia bisa menjadwalkan sumber daya, karyawan, bahan, operasional, jam pertunjukan dan lain-lain secara efektif dan efisien. Tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Sehingga dia meraih apa yang disebut sebagai keunggulan bersaing. Nah, terus forecasting itu apa? Yaitu ilmu sekaligus seni, bagaimana memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Tetapi ini bukan peramalan-peramalan yang non-saintifik ya, bukan peramalan yang non-ilmiah, kayak apa Tumama Lemon dan sebagainya ya. Ini adalah peramalan saintifik, peramalan yang digunakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk untuk kegiatan operasi produksi ekonomi dan bisnis gitu ya. Nah, bahan bakunya apa? Bahan bakunya data historis atau data yang ada di masa lalu. Jadi data aktual yang sudah terjadi, data penjualan Januari sampai Maret digunakan untuk meramalkan April dan seterusnya, misalnya semacam itu. Namanya data historis. Data tahun 2010 sampai tahun 2019 digunakan untuk meramalkan tahun 2020 dan seterusnya. Ini namanya data historis. Oke. Jadi dia menjadi dasar semua keputusan bisnis, baik produksi ya, penjadwalnya, bahan bakunya dan lainnya ya, persediaan, inventory, orangnya, penjadwal karyawan, fasilitas yang diperlukan untuk produksi, mesin produksi, termasuk produksi barang dan jasa. Kalau tadi Disney itu kan produksi jasa ya. Fasilitas apa yang mesti disediakan, berapa banyak kapasitasnya dan seterusnya. Manfaat pada 3 fungsi organisasi, fungsi keuangan dan akuntansi menyediakan dasar perencanaan budget, jadi penganggaran, ya, sekaligus mengendalikan biaya. Jadi Anda tahu namanya penganggaran itu juga peramalan kan. Anda menyiapkan anggaran tahun depan, anggaran tahun depan itu Anda siapkannya tahun ini. Negara juga sama, namanya RAPBN, rencana anggaran pendapatan belanja nasional. Itu ditetapkan tahun 2000 tahun sekarang itu adalah untuk belanja tahun depan, misalnya begitu. Ya, nah, itu juga kategori peramalan. Jadi untuk budgeting, ya, peramalan penganggaran masing-masing perusahaan. Kemudian di bidang pemasaran bisa jadi untuk merencanakan produk baru, ya. Bisa jadi untuk merancangkan permintaan sekian tahun yang akan datang. Ya. Fungsi produksi, operasi, perencanaan produksinya berapa banyak, penjadwalan mesin, penjadwalan karyawan, gitu, penjadwalan pengadaan bahan baku, ya. Persediaan bahan mentah, persediaan barang setengah jadi, barang jadi, prosesnya, lewat fasilitas, tata letaknya itu kapan diatur, nah itu tergantung peramalan. Dan juga SDM atau karyawan, pegawai sumber daya manusia. Ada 3 horizon waktu peramalan, ada yang namanya peramalan jangka pendek atau short term, ya, kisarannya 3 bulan hingga 1 tahun. Ya, misalnya apa? Peramalannya berkaitan dengan pembelian, ya. Pembelian bahan pokok, ya, bahan produksi itu biasanya jangka pendek. Ya. Penjadwalan produksi, penjadwalan tenaga kerja itu masuk kategori jangka pendek. Metode yang sering dipakai moving average, ya, rata-rata bergerak, atau exponential smoothing. Ketepatan lebih akurat dibandingkan dengan peramalan jangka menengah dan panjang. Ya kalau jangka pendek biasanya lebih akurat itu ya. Mengamankan sehari besok berdasarkan 3 hari kemarin lebih akurat daripada sekarang dan tahun-tahun kemarin digunakan untuk merencanakan tahun depan. Atau merencanakan 3 tahun yang akan datang, merencanakan 5 tahun yang datang. Ya, mesti yang jangka pendek itu akurasinya lebih tinggi. Ya. Jadi untuk semacam ini ya, pembelian, penjadwalan produksi, penjadwalan tenaga kerja begitu. Ada jangka menengah ya, medium term ya, itu dari 3 bulan sampai 3 tahun. Jadi sebetulnya itu bebas sih, pendek, menengah, panjang itu berapa lama itu sebetulnya bebas. Tapi ini kurang lebihnya aja. Jadi bukan harga mati ya, 3 bulan sampai 1 tahun itu. Kurang 3 bulan sampai tahun itu namanya masih pendek. Setahun Anda bilang pendek, boleh menengah ya boleh gitu. Tidak ada ketentuan, ini hanya kira-kiranya begitu. Kalau jangka panjang biasanya lebih dari 3 tahun. Lebih dari setahun dianggap jangka panjang boleh nggak? Ya boleh aja begitu ya. Menengah biasanya untuk perencanaan penjualan, anggaran produksi, anggaran kas ya, 3 bulan sekali ya, kas. Kemudian ketepatan peramalnya lebih rendah dibandingkan jangka pendek ya mesti ya. Tapi lebih tepat daripada jangka panjang. Kalau yang jangka panjang ya itu biasanya untuk isu-isu strategik ya, mendukung keputusan manajemen untuk perencanaan produk baru. Produk baru itu kan strategik ya. Jadi beda dengan pendek. Jangka pendek itu adalah untuk meramalkan pengadaan pembelian bahan baku,
meramalkan untuk menjadwalkan karyawan, kan begitu, jangka pendek. Tapi kalau merencanakan membuat produk baru, merencanakan belanja modal, membangun pabrik baru, membangun fasilitas baru, pengembangan research and development, nah itu kan aspek strategik, itu jangka panjang aja. Anda kalau mau, oh ini sudah saatnya kita bangun pabrik baru ya, lokasi kedua, itu strategik. Tidak mungkin itu meramalkan hanya untuk 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 5 bulan ya. Itu peramalan jangka panjang. Dan mesti ketepatannya lebih rendah dibandingkan yang jangka pendek maupun jangka menengah. Berkaitan sama siklus hidup produk, ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang siklus dari mulai pengenalan, pertumbuhan, tahap matang hingga tahap turun, decline ya. Namanya siklus hidup produk itu punya pengaruh ya, terutama untuk peramalan jangka panjang gitu ya. Jadi seberapa lama bertahannya usia produk Anda. Nah, itu bisa diramalkan. Dan fase pengenalan pertumbuhan merupakan peramalan yang lebih panjang dibandingkan fase matang dan turunan ya. Butuh data histori lebih panjang ya untuk bisa meramalkan fase yang awal ini sampai growth ini dengan lebih baik. Tapi kalau maturity itu kan stabil itu ya, stabil. Kalau decline itu sudah diperkirakan sejak awal, sudah bisa bahwa ini kapan ya, namanya produk elektronik itu usianya kapan turun, ini sudah bisa diramalkan. Introduction sama growth tidak mudah meramalkan. Peramalan terhadap produk yang sedang melewati siklus hidup sangat berguna untuk merealisasikan penetapan jumlah tenaga kerja ya, sama dengan tingkat inventory maupun kapasitas produksi dari pabrik ya, berapa kapasitas terpasang yang kita tetapkan begitu. Ini produk life cycle kemarin sudah kita bahas. Nah, apa saja jenis peramalan? Ada yang namanya peramalan ekonomik. Nah, ini peramalan yang berhubungan dengan siklus bisnis yang makro ya, sifatnya makro. Inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, pendanaan, cadangan, devisa, macam-macam lah. Itu economic forecast. Kemudian ada teknologi forecast, itu memprediksi tingkat kemajuan teknologi, pengembangan produk baru bagaimana, inovasi dan lain-lain ya, berkaitan sama teknologi. Nah, yang paling banyak yang mau kita bicarakan yang nomor 3 yaitu demand forecast, yaitu peramalan yang berhubungan dengan permintaan. Memprediksi penjualan atau permintaan sama penjualan itu identik ya. Kalau Anda bisa menjual sekian berarti permintaannya juga sekian ya. Menjual 1000 ya permintaannya 1000. Memprediksi penjualan produk dan jasa yang ada sekarang ya, maupun memprediksi untuk yang akan datang misalnya. Nah, ini yang banyak diterapkan yang ini. Kalau yang dilakukan Disney ya semuanya nih, terutama ekonomi, dia juga meramalkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, kemudian nilai tukar dan lain-lain. Tapi juga yang paling banyak adalah masalah demand forecast ini, itu ya. Oke, secara strategik ramalan itu penting ya. Anda tahu yang namanya strategik ya. Kan ada 3 tingkatan itu ya. Kalau kita gambarkan tuh ini ya, mengurut gini, ini strategik itu paling atas, ini adalah tactical atau manajerial ya. Kemudian ini operasional itu ya. Nah, operasional itu ya urusan bagian operator, kepalanya ini mandor gitu ya. Yang bagian jahit, yang bagian motong baju itu operasional. Kemudian ada manajerial, taktikal itu berarti middle manager ya. Manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran. Nah, kalau strategik itu berarti urusannya direktur kan gitu. Nah, strategik urusan dengan pihak luar gitu ya, urusan jangka panjang, urusan strategik gitu ya. Kalau jangka pendek itu urusannya operasional, jangka menengah urusannya manajer atau taktikal. Nah, strategik itu juga penting ya peramalan itu ya. Apa ini kaitannya sama supply chain atau rantai pasokan? Bagaimana bisa menjalin relasi yang baik dengan para pemasok ya, dengan distributor ya, sehingga kita bisa menjaga kemitraan dengan lebih baik ya. Keunggulan dalam inovasi produk, biaya dan kecepatan terhadap pasar itu akan terjamin ketika bisa meramalkan dengan baik untuk mensupport yang namanya rantai pasok. Terkait dengan SDM, rekrut, pelatihan maupun PHK, SDM itu juga berkait sama peramalan. Juga tentang kapasitas ya. Kalau kapasitas berlebih, maka kita akan persediaannya akan makin banyak. Persediaan banyak berarti kosnya tinggi. Kapasitas kurang berarti tidak bisa memenuhi permintaan, kehilangan kepercayaan, kehilangan pelanggan, kehilangan pangsa pasar dan sebagainya. Jadi ini pentingnya peramalan untuk aspek strategik. Jadi semuanya penting ya, operasional penting, manajerial penting, strategik juga penting.
Ada 7 langkah peramalan ya. Jadi yang pertama, ngapain ini ngeramal ya? Tujuannya apa kita melakukan peramalan? Apakah ini untuk penjadwalan? Apakah kita ini menetapkan persediaan inventory? Apakah kita meramalkan dalam rangka mau menyusun budget atau anggaran? Atau meramalkan dalam rangka supply chain management ya, manajemen rantai pasokan begitu ya. Berapa banyak yang harus dikirim, kapan kirimnya dan sebagainya. Itu apa sih tujuannya? Yang kedua adalah memilih unsur yang akan diramal. Apakah produk individual atau produk agregat. Agregat itu berarti kumpulan ya. Kelompok produk termasuk permintaan per wilayah, misalnya ini wilayah Jawa Tengah berapa, wilayah Jawa Timur, atau peramalan unsur kebutuhan SDM-nya. Jadi unsurnya apa? Yang ketiga horizon. Kita meramal jangka pendek untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, atau jangka menengah, atau ramalan untuk 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Yang keempat, modelnya atau metode. Ini mau kita bicarakan. Ada banyak metode meramalkan atau teknik meramalkan, caranya bagaimana. Yang paling banyak adalah teknik kuantitatif, jadi harus berhitung begitu ya, hitung-hitungan. Kemudian kalau sudah menetapkan metodenya apa, kita kumpulkan data ya, data historis, ya. Data aktual masa lalu dan data peramalan masa lalu ya. Jadi tidak hanya data aktual ya, tapi data peramalan juga sama. Jadi data peramalan nanti digunakan untuk mengevaluasi apakah peramalannya itu baik atau tidak dibandingkan dengan aktualnya. Kalau selisih namanya errornya besar, berarti peramalan kita waktu itu buruk gitu. Maka metode peramalannya harus dievaluasi. Tapi kalau errornya kecil, berarti peramalannya baik. Ya, mengumpulkan data. Kemudian yang keenam, kita lakukan proses peramalan, dan yang terakhir validasi. Validasi itu memastikan bahwa peramalannya itu baik. Kemudian baru diterapkan implementasi hasil. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa realitasnya itu tidak ada metode yang sempurna. Mesti ada yang baik, ada yang lebih baik lagi ya. Aspek ini baiknya pakai A, aspek ini baiknya pakai B. Tidak ada yang paling baik, tetapi ya masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Tidak ada metode pendekatan peramalan yang paling baiknya. Peramalan itu menghabiskan biaya dan waktu mulai dari penelitian hingga pengawasan. Dan yang terakhir, perencanaan keluarga produk atau agregatif umumnya lebih akurat dibandingkan peramalan produk individual. Maksudnya produk agregatif itu gini, gabungan produk lah kita gambarnya begitu ya. Misalnya pasta gigi. Pasta gigi itu kan ukurannya macam-macam, mereknya macam-macam gitu ya. Kalau ada distributor. Nah, agregatif itu lebih baik dari misalnya ya, merek saya sebut merek misalnya Pepsodent. Pepsodent ada 80 gram, ada 120 gram, ada yang 180, 120, 180 gitu. Daripada per itu lebih baik ya Pepsodent itu aja, pasta gigi Pepsodent ya, itu lebih akurat daripada per individualnya begitu. Apalagi misalnya elektronik, ada produsen berbagai macam elektronik. Misalnya ada kipas angin kan macam-macam ya. Ada kipas angin stand yang berdiri itu, ada yang di dinding, ada yang exhaust, macam-macam. Kemudian ada televisi juga macam-macam ukurannya, kemudian spesifikasinya juga macam-macam. Handphone macam-macam. Nah, daripada per individu begitu, lebih baik akan akurat kalau meramalkan itu per keluarga produk atau agregatif, jadi kumpulan gitu. Nah, kipas angin apa ya? Kipas angin apapun semuanya, pokoknya masuk kategori kipas angin itu permintaannya tahun depan diperkirakan berapa. Nah, meramalkan yang begitu itu lebih akurat daripada meramalkan per individu gitu ya. Apapun bisa. Baju juga sama ya. Baju misalnya ada baju batik lengan pendek corak kawung, baju batik lengan pendek corak apalagi namanya ya, apalah saya tidak tahu nama batik-batik itu. Daripada per itu kan lebih baik baju batik lengan pendek itu aja ya. Itu agregatif namanya. Baju pria atau misalnya begitu ya. Baju formal wanita lah misalnya semacam itu keluarga produk atau agregatif ya, kumpulan. Itu lebih tepat, lebih akurat dibandingkan per individu. Ada beberapa pendekatan peramalan ya, secara garis besar dibagi dua, namanya metode kualitatif sama kuantitatif. Ini biasa nih di analisis juga sama, itu ada analisis kualitatif, analisis kuantitatif ya. Statistika itu masuk yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu kan subjektif gitu ya. Digunakan bila dalam situasi yang tidak begitu jelas dan data tersedia minim. Jadi datanya minim atau kadang-kadang belum ada. Misalnya meramalkan produk baru, teknologi baru, itu kan besok ya. Kita mau menciptakan produk baru, produknya belum dibuat, tapi harus kita meramalkan dulu.
kira-kira nanti kalau produk ini dijual atau dipasarkan itu kira-kira dalam setahun itu laku berapa atau jual berapa. Itu kan belum ada datanya, belum ada data historisnya sama sekali. Itu baru rencana ke depan, tapi harus diramalkan. Nah, yang paling tepat ya kualitatif gitu. Teknologi baru ini belum ada atau datanya minim sekali itu. Ada sih data sebulan kemarin tok misalnya. Nanti bulan depan bagaimana atau bulan ini ramalannya bagaimana? Nah, itu kualitatif lebih baik. Nah, termasuk di dalamnya adalah berdasarkan intuisi. Intuisi itu apa ya? Feeling lah gitu ya. Pengalaman pengalaman. Apa yang pernah dialami. Makanya merekrut karyawan berpengalaman itu mahal karena dia bisa punya kemampuan prediksi yang lebih baik berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Jadi berdasarkan pengalamannya dia bisa mengenai baru produk-produk kayak gini itu bisa laku sampai 1000 unit setahun misalnya. Kalau produknya begini udah bisa, ini 100 per unit aja sulit itu misalnya. Itu produk baru padahal belum pernah dibuat, tapi dia bisa meramalkan berdasarkan pengalamannya dia yang panjang tadi. Ya itu kualitatif. Sedangkan yang kuantitatif ya, yang kedua itu lebih objektif ya, pakai data, pakai tool-tool statistik semacam itu ya, digunakan statistik yang datanya cukup tersedia, situasinya stabil ya, data historisnya panjang itu. Kita punya data penjualan dari tahun 2010 sampai 2019 misalnya. Nah itu meramalkan 2020 sampai 2021 atau tahun-tahun berikutnya pakai kuantitatif lebih fair ya, lebih tepat. Lebih objektif ya, karena datanya cukup tersedia. Misalnya untuk meramalkan produk teknologi yang ada saat ini ya, berarti karena teknologinya sudah ada, sudah diproduksi ya baiknya kuantitatif itu. Tapi kalau masih rencana itu kualitatif. Ya, kuantitatif itu ciri khasnya butuh data mateng. Data mentah raw datanya itu mateng. Kalau yang kualitatif pakai intuisi pengalaman, kalau ini yang menggunakannya model-model matematis ya, di statistika termasuk. Itu banyak digunakan untuk peramalan yang sifatnya kuantitatif. Nah, ada beberapa metode kualitatif ya. Nah, satu opini juri eksekutif, yang kedua metode DLP yang cukup banyak dipakai. Kemudian tenaga penjualan maupun survei pasar. Apa saja itu? Nah, opini juri eksekutif itu ya rapat itulah ya, rapat grup kecil, isinya para pakar ya, ahli pemasaran yang punya banyak pengalaman, para manajer senior, kemudian kumpul. Nah, terus kemudian dia kadang-kadang juga mengombinasikan dengan model statistik yang dia miliki ya, tren dan sebagainya kadang dipakai. Tapi intinya keputusannya berdasarkan rapat mereka itu. Ya, mereka berdiskusi kemudian menentukan kalau begitu nanti kita berani mematok target ya, patok target tahun depan akan terjual berapa misalnya semacam itu. Itu opini mereka aja gitu. Ya sisi negatifnya mesti ada pikiran-pikiran kelompok ya, kelompok-kelompok tertentu yang pesimis, yang optimis macam-macam lah ya. Itu biasa. Jadi intinya rapat lah ya. Kemudian ada metode DLP. Metode DLP itu ciri-cirinya iteratif. Iteratif itu melingkar terus itu sampai dicapai konsensus. Konsensus itu ada kesimpulan akhir itu. Siapa yang terlibat? Ada yang pengambil keputusan, ada staf yang mengoperasikan metode DLP, ada responden yang ditanyai sumber pertanyaan ya. Staf itu membuat survei, daftar pertanyaan ya. Mengadministrasi survei, membuat pertanyaan, kemudian ditanyakan ke responden, mereka menjawab ya bagaimana pendapat mereka tentang produk ini kalau dijual di pasaran. Kira-kira laku berapa? Ada responden yang jawab 30, ada yang jawab 50, ada yang jawab 10, ada yang jawab 5, macam-macam ya. Kemudian si pembuat keputusan itu mengevaluasi, dari jawaban itu menurut saya 20 gitu. Kemudian dikembalikan lagi, ini Pak bilangnya kok 20 gitu, menurut Anda gimana? Kalau 20 itu terlalu sedikit, kita berani begini, masing-masing punya argumen, terus muter terus ya. Jadi diputar terus sampai ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oke lah, berarti kita berani 18 unit dalam setahun terjual misalnya semacam itu, konsensus akhirnya terpenuhi. Namanya metode DLP ya, metode iteratif. Iteratif itu artinya berulang ya. Kalau lawannya iteratif itu waterfall. Waterfall itu begini, dari sini kemudian ke sini kan. Waterfall itu air terjun ya. Ini begini ya, udah kalau sudah ke sini udah. Ini dilewati namanya waterfall method. Tapi kalau iteratif itu adalah dari sini ke sini, balik lagi sini, balik lagi. Ini iteratif, muter terus sampai kesimpulannya dicapai. Ya, berulang. Oke.
Kemudian ada gabungan dengan penjualan, ya ini rapat juga ya, rapat, tapi yang rapat para penagar harga penjual kecenderungannya dia optimistik ya. Jadi berani terjual dalam jumlah besar misalnya semacam itu ya, dia untuk memproyeksikan penjualnya berapa seringnya optimistik ya. Tapi nanti ketika direalisasikan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diramalkan tadi, errornya besar, ternyata tidak semacam itu. Namanya tenaga penjual mesti optimis ya, ciri khasnya begitu. Ada juga lewat survei pasar ya, menanyakan langsung pada konsumen tentang rencana pembelian, sangat benar untuk merencanakan perencanaan permintaan dan desain produk. Tapi kelemahannya ini ya, apa yang dia inginkan, yang ditangkap dari pasar itu seringkali berbeda dengan kenyataannya. Dia bilang mau beli enggak? Iya, beli berapa? Beli 10. Nanti gimana, mau merekomendasikan enggak? Iya, saya akan merekomendasikan. Faktanya enggak sama sekali. Itu salah satu kelemahan. Namanya juga metode kualitatif. Jadi mendapatkan hasil yang sangat presisi itu sangat sulit. Tapi itu baik, manfaatnya besar. Sekali lagi untuk apa? Untuk meramalkan produk yang data historisnya itu minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu namanya metode kualitatif. Nah, bagaimana dengan metode kuantitatif? Ada beberapa metode kuantitatif ya, ada 5 di sini yang mau kita bahas. Ada metode naif, metode sederhana, ada moving average, rata-rata bergerak, ada exponential smoothing, ya ada eksponensial itu kan berarti yang begini nih eksponen ya. Kalau ini kan linear ya. Linear tuh ya naiknya setiap hari naik 5 ya, 5 jadi 10 jadi 15 itu linear. Tapi kalau eksponensial tuh ya begini. Hari ini 0, kemudian 5, besoknya 11, bukan 10, habis 11, bukan 16, tapi 20, habis 20, 31, 40, ya namanya eksponensial. Ya, naiknya begini, eksponen. Eksponensial tapi dengan penghalusan. Kemudian ada proyeksi tren dan ada regresi linear. Ini statistik kalau yang ini ya. Anda belajar statistika, mesti mempelajari regresi linear, itu dipakai juga untuk peramalan. Namanya kuantitatif ya berarti kita bicara tentang hitung-hitungan. Ya. Nah, 1 sampai 4 itu model time series ya. Time series itu artinya deret waktu. Ya, urut-urutan waktu. Apa contohnya time series? Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu urutan waktu. Apalagi Januari, Februari, Maret, April namanya time series. Apalagi 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, itu namanya time series. Ya, urut waktu. Ya harus urut gitu. Namanya juga series. Series itu kan deret ya. Deret waktu, time series. Kalau regresi linear bisa juga untuk time series ya, tapi bisa juga untuk asosiatif. Asosiatif namanya hubungan ya, hubungan antara X sama Y. Misalnya banyak makan bobot badannya cepat naik, ya, namanya asosiatif ya. Uangnya banyak, nabungnya banyak. Banyak tidur, IP-nya jelek kan itu. Itu namanya asosiatif ya, hubungan antara X sama Y. Harganya naik, permintaannya turun. Itu namanya asosiatif gitu ya. Iklannya banyak, penjualannya naik gitu. Ya, itu asosiatif. Kalau ini adalah, kalau time series itu kalau Januari laku 10, kalau Februari laku 11, kalau Maret laku 15. Nah, itu dasarnya adalah waktu. Januari, Februari, atau tahun, atau hari, atau kuartal, triwulanan, apapun. Yang jelas urut waktu. Oke, sekarang kita bicarakan peramalan time series ya. Jadi time series itu kumpulan data numerik diperoleh dari waktu ke waktu. Ya misalnya penjualan Januari berapa, Februari berapa, namanya data numerik ya, data berupa angka. Atau pengunjung ya, pengunjung restoran. 2001 total pengunjung berapa, 2002 berapa, 2003 berapa ya. Diperoleh dari observasi terhadap variabel yang menjadi interest ya. Misalnya pengunjung restoran, pengunjung kafe, kemudian penjualan mie ayam, penjualan genteng, penjualan sepeda motor, apapun yang menjadi interest ya. Dari observasi variabel yang menjadi interest dalam periode waktu reguler. Misalnya waktu reguler maksudnya Januari ya, Januari berapa, Februari berapa, atau setahun. 2001 berapa, 2002 berapa, 2011 berapa, 2019 berapa dan seterusnya. Ramalan hanya didasarkan atas nilai masa lalu, jadi yang lalu gitu ya, data historis gitu ya, dan tidak ada variabel penting yang lain yang mengaruhi hasil. Mengasumsi bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada masa lalu dan saat ini akan tetap berpengaruh untuk masa yang akan datang. Jadi maksudnya gini, misalnya penjualan sepeda motor tahun 2010 misalnya ya, itu laku berapa? Laku 150.000 unit. Nah, kenapa lakunya 150.000 unit? Itu kan pengaruhnya banyak.
Yang mempengaruhi laku 150 unit itu apa? Satu, daya beli masyarakat, kemudian apa? Inflasi, kemudian apa? Pertumbuhan ekonomi, itu mencerminkan kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian ada banyak faktor lagi. Kemudian apakah ketika itu ada resesi atau enggak? Kemudian bagaimana model, minat, macam-macam pengaruhnya. Tapi itu dihilangkan semua, diganti dengan tahun 2010, itu aja, titik. Jadi apapun variabelnya, apapun yang mempengaruhi itu di skip ya, disembunyikan, dibungkus menjadi variabel yang namanya tahun. Nah, tahun berapa? Tahun 2010. Apapun yang mempengaruhi ya udah 2010. 2011 nanti ada penjualan lagi. Kalau 2011 terjadi sesuatu kemudian penjualannya turun, ya sesuatunya apa nggak penting, pokoknya 2011 itu turun. 98 ada krisis ya, krisis ekonomi dunia melanda Indonesia, ada kerusakan macam-macam, penjualannya drop. Kita tidak mau tahu itu penyebabnya drop itu apa, faktor apa yang berpengaruh. Yang jelas 98 penjualannya kecil misalnya begitu. Nah, jadi semua variabel, semua faktor itu dibungkus dalam digantikan menjadi periode. Yang jelas 2098 penjualannya sekian, 2010 sekian, 2015 sekian, 2019 sekian, 2021 sekian misalnya semacam itu. Nah, jadi variabelnya itu enggak ada ya, semuanya diganti dengan waktu. Nah, ada 4 komponen time series. Ada tren, ya, kecenderungan di jangka panjang itu bisa dilihatnya. Ada siklus, cyclical atau siklus itu misalnya 3 tahunan, 5 tahunan begitu. Kemudian ada seasonal, itu musiman, dalam setahun itu ada musim, misalnya lebaran begitu, atau musim anak sekolah. Dan random itu enggak jelas, ya acak. Kita bisa lihat di sini ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya. Kemudian ini permintaan suatu produk atau layanan atau jasa. Ini yang coklat ini itu adalah tren ya. Jadi trennya tuh dari tahun ke tahun itu dia cenderung naik, meningkat terus gitu ya. Jadi trennya itu adalah cenderung naik terus. Nah, jadi terlalu naik gitu. Tren itu tren. Kemudian ada yang namanya siklus ya. Siklus itu di sini kelihatan ya. Siklus itu misalnya siklus apa, banjir ya. Atau saya contohnya musim banjir ya. Banjir itu ada yang namanya siklus, ada yang namanya musim. Musimnya apa? Biasanya banjir itu terjadi di bulan-bulan November, Desember, Januari kan itu. Itu namanya musiman, seasonal ya. Di bulan-bulan itu frekuensi banjir tinggi. Tapi setiap 5 tahun sekali itu ada banjir besar misalnya. Misalnya di Jakarta, 5 tahun sekali banjirnya besar. 5 tahun sekali itu adalah siklus 5 tahunan. Misalnya semacam itu. Jadi siklus itu jangka panjang. Tapi kalau musiman itu dalam setahun itu misalnya musim anak sekolah. Musim anak masuk sekolah berarti penjualan pakaian sekolah, seragam sekolah naik. Itu permintaan tas, buku tulis naik. Itu musim. Musim lebaran, permintaan segala macam produk rumah tangga, baju, kemudian apa untuk konsumsi lebaran misalnya daging ayam, daging sapi, kemudian ketupat dan lain-lain itu, dan teman-temannya itu naik itu waktu lebaran. Jadi setahun sekali itu ada kenaikan. Ini turun lagi gitu. Ini namanya musiman, seasonal. Tapi kalau siklus itu 5 tahunan. Ya, 5 tahun sekali pemilu lah. Ketika pemilu misalnya ada permintaan produk-produk tertentu yang naik. Ya, siklus itu jangka panjang. Tapi kalau musim itu dalam setahun terjadi dalam periode tertentu, misalnya sebulan ya, tertentu terjadi sekali. Ada siklus, ada musim, ada tren. Jadi kalau tren itu trennya cenderungnya naik atau trennya turun dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Tapi kalau random itu semacam ini ya, random itu nggak jelas ya, ada belokan, ada begini, ada bengkok sedikit, itu nggak jelas. Penyebabnya apa juga nggak jelas. Berapa lama, seberapa tajam naiknya atau turunnya juga nggak jelas. Jadi betul-betul acak, nggak bisa diprediksi. Jadi ada 4 ya, ada tren, kecenderungan dia naik begitu. Ada siklus itu adalah jangka panjang ya, jangka panjang begini. Misalnya ini adalah tahun pertama, ini tahun ke-6, ini tahun ke-11 gitu ya. Nah, jadi tiap 5 tahun sekali, misalnya semacam itu. Atau ini tahun sekarang, tahun 2000, misalnya tahun 2010 gitu ya, 2010. Ini adalah tahun 2015 begitu, tiap 2015 dia turun. Tiap 5 tahun sekali turun. Tiap 2,5 tahun sekali dia naik, 5 tahun sekali dia naik. Ya, misalnya semacam itu.
Ini adalah siklus. Tapi kalau musiman itu dia biasanya landai begini, nanti kalau pas lebaran naik, itu terus landai lagi. Nah, itu seasonan. Tapi kalau acak itu ya nggak jelas ini. Tapi yang gini, yang turun ini. Ini naiknya naik terus turun lagi. Nggak jelas, belok-beloknya nggak jelas. Itu random ya. Komponen ya. Komponen naik tren, siklus, musiman sama acak. Oke. Jadi tren ya secara konsisten menunjukkan pola naik atau turun. Begini ya, ini trennya naik berarti ini naik, trennya meskipun naik turun tapi trennya naik. Disebabkan oleh populasi teknologi ini misalnya gini. Kalau misalnya konsumsi ya, konsumsi apa? Konsumsi beras gitu atau konsumsi terigu. Itu dari tahun ke tahun cenderung masih naik turun nanti kecenderungannya naik. Kenapa? Karena populasinya Indonesia makin naik gitu loh. Ya, jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun nggak pernah turun tapi naik terus. Makanya konsumsinya juga akan naik terus. Ini trennya naik gitu. Umur misalnya ya, usia itu juga pengaruh, sama umur nggak bisa berkurang ya. Budaya, ada peningkatan budaya, perubahan budaya yang semakin modern itu juga mempengaruhi tren ya. Trennya meskipun naik turun ya, dalam waktu setahun bisa naik bisa turun, dalam tahun 5 tahun naik turun, tapi kecenderungannya dari waktu ke waktu naik ya. Namanya terjadi beberapa tahun. Oke, musiman, fluktuasi naik turun itu dengan pola biasa siapkan oleh musim, adat, kebiasaan, lebaran tadi, kemudian apa tadi anak sekolah misalnya, itu contoh paling gampang. Musim hujan itu berarti permintaan jas hujan naik kan itu. Ini ya contohnya begini ya. Jadi ini setiap bulan apa nih? Bulan September itu ada kenaikan. Nah, terus kemudian turun lagi ya. Itu tahun pertama. Tahun kedua ya sama, setiap bulan September naik. Oh apa nih? Oh ini anak kuliah mulai masuk kuliah. Ya. Permintaan produk perbankan untuk transfer jauh naik misalnya. Jadi bulan-bulan seperti ini September dia mesti naik ya. Apa traffic transfer uang, traffic permintaan tempat kos baru misalnya naik bulan-bulan ini. Apa nih? Karena ini adalah awal perkuliahan ya, mahasiswa baru terjadi bulan September. Tiap September naik. Nah, tahun ketiga juga sama, ini biasa-biasa naik turun. Nanti kalau pas September dia tinggi, turun lagi. Ini namanya musiman. Oke. Siklus itu naik turun ya secara berulang dipengaruhi faktor siklus bisnis, politik, ekonomi, alam juga ya. Jangka waktu bertahun-tahun ya. Seringkali merupakan hubungan sebab akibat. Misalnya tadi hubungan sebab akibat karena faktor cuaca, karena politik misalnya pemilu gitu kan. Karena perubahan ekonomi dan sebagainya itu biasanya jangka panjang. Misalnya seperti ini tadi ya. Jadi ini naik tahun pertama naik, kemudian naik lagi tahun ke-6. Ini 5 tahun sekali dia naik gitu. Siklus ya, mirip seasonal tapi tahunan. Random ya berarti acak, nggak jelas, residual. Residual itu error ya. Variasi itu ya tidak konstan ya, berarti bermacam-macam nilainya. Random ya acak, atau kejadian yang sulit diramal ya, durasi pendek tidak berulang. Jadi kalau sudah terjadi ya nggak terjadi lagi begitu. Ya misalnya ini ya. Hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sama Friday. Jadi ada naik turun tapi naiknya nggak jelas. Trennya naik sih, tapi ada error yang nggak jelas. Oke, ada beberapa metode peramalan secara kuantitatif gitu ya. Yang pertama naif. Naif itu artinya sederhana ya. Naif itu sederhana. Kalau Anda bilang, "Oh, naif sekali." Naif sekali berarti menyederhanakan masalah. Metode ini mengasumsikan bahwa permintaan pada periode sekarang F itu forecast. Forecast soalnya ramalan. Ramalan periode ke T. Itu sama dengan A itu adalah nilai aktual. Kapan T-1? Jadi kalau misalnya sekarang itu tahun 2025 ya, T-nya sama dengan 2025 misalnya ya. Berarti aktual T-1 berarti ininya adalah ya, ini 2025, ini berarti 2024 kan itu. Kalau ini 2010 berarti ini 2019. Kalau ini April berarti sini Maret dan itu. Kalau ini Desember ya ini berarti November ya, satu periode sebelumnya. T dikurangi 1. Desember kurangi 1 November. Juni kurangi 1 berarti Mei kan itu. Jadi forecast suatu periode pada periode T adalah nilai aktual periode sebelumnya, gampangnya gitu. Gampangannya ini loh. Nilai yang kemarin gimana? Jadi misalnya Anda jualan ya, jualan mie ayam itu. Ramalan besok itu sama dengan nilai aktualnya hari sekarang gitu. Jadi kalau Anda meramalkan besok
kira-kira laku berapa. Lah sekarang laku berapa gitu aja. Tanggal 11 laku berapa? Tanggal 10 laku berapa? Tanggal 10 lakunya 50 mangkok. Ya berarti tanggal 11 diprediksi juga laku 50 mangkok. Sederhananya begitu. Itu namanya naif. Ramalan tanggal 15 ya. Ternyata tanggal 15 itu sama dengan penjualan aktual, penjualan real tanggal 14 gitu. Nah, besoknya gitu ya. Besok itu ngeramalnya sekarang gimana? Ngeramalkan sekarang adalah kemarin gimana? Ini sederhana, efektif, namun kasar hasilnya ya. Tapi untuk starting point ya nilai awal itu baik ya karena sederhana tadi. Itu naif. Terus ada yang namanya rata-rata bergerak atau moving average. Jadi rata-rata tapi bergerak. Digunakan untuk memenuhi asumsi item yang diramal ya permintaan akan stabil sepanjang masa peramalan. Rumusnya ini kalau lihat rumusnya Anda bingung ini ya. Tapi kalau setelah dijelaskan kan gampang. Sekarang itu sama dengan kemarin. Ramalan sekarang sama dengan aktual kemarin. Ramalan besok sama dengan aktual sekarang. Itu kan yang naif ya, yang naif. Nah, bagaimana yang moving average? Ini persamaannya gini. Ya. Oke lah, persamaannya di skip ya. Kita lihat contohnya aja. Misalnya gini. Nah, ini ada penjualan ya. Januari sampai Juli ya. Januari laku 10, kemudian Februari laku 12, Maret laku 13. Nah, kalau kita membuat rata-rata bergerak ya, moving bergerak, average rata-rata bergerak 3 bulanan, itu berarti kita perlu waktu 3 bulan untuk meramalkan periode berikutnya. Jadi misalnya ini, meramalkan bulan April berapa? Ramalan bulan April. Ya ini. 3 bulan sebelumnya adalah Januari, Februari, Maret dijumlahkan 10 tambah 12 tambah 13 dibagi 3 rata-rata 11,23. Jadi ramalan bulan April adalah 11 2/3. Bagaimana ramalan bulan Mei? Ramalan bulan Mei ya berarti ini ya, ini jumlahkan. Nah, berapa jumlahnya? 12 tambah 13 tambah 16. Berarti 41 ya. 41 dibagi 3. 10/1 kan itu. Itu adalah untuk Mei. Bagaimana ramalan bulan Juli? Bulan Juli ya ini. Nah, ini dijumlahkan bagi 3 itu kalau 3 bulanan. Kalau 2 bulanan ya berarti Maret ya. Maret adalah ini dijumlahkan bagi 2 gitu. Oke ya. Jadi ini ya. 10 20 41 bagi 3. Maaf, 41 bagi 3 13 2/3 ya. Saya salah hitung tadi. 13 2/3. Oke, ya. Jadi dari mana ini 19/3? 19/3 ya ini, ya. 16 ya, tambah 19 tambah 23. 16 tambah 19 tambah 23 bagi 3 karena 3 bulanan. Kan gampang nih, moving average namanya. Oke. Jadi ini penjualan aktualnya ya yang oranye ini, terus ramalan dengan moving average seperti ini. Jadi polanya sama. Ya, polanya sama. Oke. Ini aktualnya tuh yang merah ya, yang merah. Itu kalau di minggu ya, minggu ke-0, minggu ke-5, minggu 10 sampai minggu ke-30 gitu ya. Itu kalau diramalkan pakai moving average 3 mingguan, kalau minggu ya 3 mingguan gitu ya. Itu yang biru ini ya, biru muda ini. Nah, ya begini. Tapi kalau 6 mingguan dia akan lurus begini. Makin mingguannya makin diperbesar, garisnya akan jadi lurus begini ya. Ya, karena rata-ratanya jadi nilainya mendekati konstan gitu. Jadi garisnya akan lebih lurus, akan halus gitu. Ini namanya moving average gitu ya. Berikutnya adalah metode weighted moving average ya, WMA. Yaitu moving average yang tadi kita bicarakan tapi dikasih bobot ya. Jadi untuk apa ini? Ini memberikan koreksi pada rata-rata bergerak yang tadi itu agar fokus dengan data yang lebih terkini gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita meramalkan bulan April yang dipakai kan Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret dijumlahkan bagi 3. Itu untuk April. Itu yang moving average. Tapi kalau pakai bobot itu adalah apa yang dekat dengan bulan April? Oh, yang dekat bulan April adalah Maret. Ya, Maret kasih bobot lebih tinggi. Ya, semakin dekat dengan data yang mau diramal itu bobotnya lebih tinggi. Januari karena selisihnya jauh daripada bulan April, selisih 3 bulan ya bobotnya kasih yang rendah gitu. Namanya dikasih pembobotan. Filosofinya semacam itu. Ini persamaannya seperti ini ya, agak ruwet itu ya. Ramalan periode ke T itu adalah N tambah 1 min 1 aktual nilai T min 1 dibagi dengan N tambah 1 dikurangi I-nya berjalan 1 sampai N. Kalau Anda lihat ini pusing begitu, ruwet, complicated ya, kita lihat contoh kasusnya aja menjadi lebih sederhana. Contoh ini masih moving average 3 bulanan ya. Kita mau meramalkan April.
Jadi kan kalau moving average Januari, Februari tambah Maret bagi 3. Tapi kalau dengan pembobotan ya weighted itu Maretnya itu dikali 3 gitu. Ya, kenapa kali 3 ya? 3 kan besar, boboti 3 karena dia dekat dengan April. Februari dikasih bobot 2, Januari bobotnya 1 aja, 1 kali 10 kan 10. Ya 3 kali 13, 12-nya kali 2, 10-nya kali 1 aja dijumlahkan. Baginya berapa? Bagi 6 gitu. Kenapa kok bagi 6? Lah kan ini 3, 2, 1. 3 tambah 2 tambah 1. Jadi di total bobotnya itu ada 6 gitu. Kalau yang moving average kan bobotnya masing-masing 1 semua gitu. Jadi baginya 3. Gitu ya. Jadi 3 itu adalah bulan yang terakhir, bulan Maret. Ini bulan Februari, ini bulan Januari. Ya. Di total 6 gitu. Ya. Sama dengan yang lain, Juli. Kenapa kok ramalannya adalah 20,5? Dari mana? Ya berarti Juni itu kali 3, 23. Maaf, ini bulan apa nih? Ya, bulan Juli ya, Juli 20. Berarti yang dipakai ini Juni ya. Juni dikali benar, maaf ini. Juni 23 kali 3 ini ya, 23 kali 3 ditambah 19 kali 2 ditambah 16 kali 1. Yang dipakai kan berarti 3 ini ya. Yang dipakai 3 ini untuk meramalkan bulan Juli kan ini. Ya. Juli. Ini kali 3, ini kali 2, ini kali 1. Gitu. 23, 3 kali 23, 2 kali 19 ditambah 16. Jumlahkan bagi 6. Ini total berapa? Bagi 6. Kalau 4 bulanan gimana? Ya kali 4. Ada yang dikali 4, kali 3, kali 2, kali 2, kali 1. Itu total berapa nih? 10. Ini baginya bagi 10 berarti nanti. Nah, baginya 10. Itu kalau 4 bulanan. Nah, kalau 4 bulanan, misalnya yang ngeramalkan bulan Juli 4 bulan, berarti ini kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, nanti total bagi 10. Itu moving average dengan pembobotan. Jadi tujuannya apa? Ngasih bobot lebih besar untuk data yang lebih terkini. Gitu ya. Ini hasilnya yang oranye coklat ini tidak diboboti, moving average biasa, tapi kalau yang biru tua ini adalah yang diboboti. Dia polanya lebih dekat dengan yang data aktualnya ini. Hasilnya lebih baik. Kelemahannya, moving average itu terlalu banyak membutuhkan data masa lalu. Jadi kalau 3 bulanan kita butuh 3 bulan sebelumnya. Kan itu. Kalau 4 bulanan berarti butuh 4 bulan sebelumnya. Yang kelemahan lain tidak bisa menggambarkan tren. Kenapa? Karena hasil prediksinya tidak mungkin memberikan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai sebelumnya kan itu. Jadi kalau kita lihat data ini misalnya, ini kalau misalnya, ini kan tren ya, trennya kan naik ini, habis 16 naik jadi 19, naik 23. Karena rata-rata, maka nilainya tidak mungkin lebih rendah daripada 16, tidak mungkin lebih dari 23 kan itu. Mesti gitu. Ya, karena di rata-rata. Ya, paling ini 16, rata-ratanya pasti antara 16 sampai 23 kalau di rata-rata kan itu. Jadi kalau lihat trennya kan 16 sebenarnya 23, harusnya kan naik ini 26 kan itu. Pasti tidak mungkin, pasti lebih gede dari 23. Kenapa? Trennya tidak terakomodasi. Kenapa nggak bisa terakomodasi? Ya karena dia pakainya rata-rata. Rata-rata itu adalah nilainya lebih besar daripada nilai paling rendah dan lebih rendah daripada nilai yang paling tinggi. Ciri-ciri rata-rata itu adalah kelemahannya. Untuk mengatasi kelemahan tadi ya, kita pakai exponential smoothing. Tapi exponential smoothing saja masih sama. Ini masih belum bisa mengatasi tren. Ya, jadi nilainya masih di antara yang paling rendah dan paling tinggi. Tapi apa kelebihannya exponential smoothing dibandingkan moving average? Dia tidak banyak menggunakan data masa lalu. Data historinya lebih sedikit. Persamaannya kita lihat. Ya, ramalan pada bulan T, misalnya adalah bulan Februari ya, T-nya Februari bulan kedua. Itu adalah ramalan bulan Januari ditambah alfa kali aktualnya bulan Januari dikurangi lamarannya bulan Januari. Jadi kalau ngelamarkan bulan Februari yang dipakai bulan Januari. Kalau ngelamarkan bulan Desember yang dipakai bulan November. Jadi cuma yang kemarin aja. Tapi 2 yang dipakai. Yang dipakai baik ramalan bulan kemarin
maupun aktualnya bulan kemarin. Kalau ini sama nih ya, ini sama ini kan sama-sama ramalan. Jadi dua, ramalan bulan kemarin dan aktual bulan kemarin gitu. Ya. Jadi tidak perlu sampai sampai 3 bulan 4 bulan begitu. Nah, alfa itu apa? Alfa itu konstanta penghalusan ya. Smoothingnya itu di alfa. Nilainya antara 0 sampai 1. Misalnya 0,1, 0,5, 0,2, 0,005 kan itu. Ya. Oke. Nah, di bidang bisnis alfa biasanya antara 0,05 sampai 0,5 ya, biasanya antaranya ini. Nah, untuk memberi bobot lebih pada data sekarang, ya, misalnya sekarang mau meramalkan bulan April itu ya. Kemudian kita punya Januari sampai Maret. Supaya lebih mempertimbangkan Maret daripada Januari, maka alfanya dibikinnya besar, misalnya 0,5, 0,4 begitu. Tapi kalau mau memberi bobot lebih pada masa lalu, ya yang makin lama bobotnya masih makin dibesarkan, ya alfanya dikecilkan. Bagaimana kalau alfanya 1? Kalau alfanya 1 sama dengan metode naif. Lihat aja ini. Kalau alfanya 1 berarti FT-1 ditambah AT-1 ini ya. Ini berarti kan ini 1 berarti F ditambah A kurangi F. F kurangi F berarti nilang gitu kan. Tinggal apa? AT-1 kan naif ini. Metode naif. Itu kalau alfanya 1 gitu. Jadi sama dengan metode naif. Oke. Contoh ya. Contoh ini berarti kan prediksi permintaan bulan kemarin. Jadi FT-1 ini ya, FT-1. Ini adalah nilai aktual periode kemarin. Ini AT-1 ya. Ini alfanya, ya alfanya 0,02. Jadi ini persamaannya ramalan bulan ke T ya sama dengan apa? Sama dengan ini FT-1 ramalan bulan kemarin ya ditambah alfa 0,2 ini ya dikali apa? Dikali aktual periode kemarin ya. Bulan kemarin dikurangi dengan ramalan bulan kemarin gitu. Nah, ini 142 ditambah 0,2 kali 153 min 142 menjadi 144 mobil. Nah, pakai persamaan yang tadi. Ya, ini adalah berbagai macam dampak alfa ya. Aktualnya yang oranye ini, oranye coklat ini, kemudian ini kalau alfanya 0,5 jadinya yang biru. Kalau alfanya 0,1 jadinya yang biru muda ini, biru ungu. Ini berbagai macam alfa. Jadi alfa itu mesti dikoreksi setiap saat. Nanti tergantung error ya. Nanti ada yang namanya evaluasi error. Kalau errornya besar, berarti ini alfa kita buruk. Maka kita harus ganti alfa. Caranya gitu. Oke. Jadi yang tadi sampai ini ya. Apa sih kehebatannya exponential smoothing dibandingkan moving average? Dia datanya nggak perlu banyak-banyak. Cukup bulan kemarin. Ya, ngelamarkan tahun ini berarti cukup tahun kemarin. Apa yang tahun kemarin diambil? 1, ramalan tahun kemarin. Yang kedua, aktualnya tahun kemarin. Itu aja. Bagaimana ngeramalkan bulan ini? Butuh ramalan bulan kemarin sama aktualnya bulan kemarin. Oke. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya sama dengan moving average. Apa? Tidak bisa memprediksi tren. Karena nilainya adalah berkisar dari paling nilai terendah sampai nilai tertinggi. Melebihi hasil itu tidak mungkin gitu. Nah, sekarang untuk mengoreksi itu diperkenalkan yang namanya FIT. FIT itu exponential smoothing sama tadi ya, tapi ada penyesuaian tren, ada tren. Ya. Jadi kalau exponential smoothing saja yang tadi itu namanya first order ya, order pertama dari smoothing. Nah, kalau sudah ada trennya itu FIT ini berarti dikatakan sebagai order kedua, second order. Ya. Jadi kelemahan metode rata-rata bergerak termasuk exponential smoothing tidak bisa merespon tren tadi. Nah, sekarang ini bisa merespon tren. Contohnya gini. Peramalan terhadap data yang mengandung tren yang dihitung menggunakan exponential smoothing alfanya 0,4. Ini datanya gini, lihat nih, aktual Januari sampai Mei katakanlah. Januari 100, 200, 300, Mei 500. Terus kalau kita ngeramalkan bulan Juni gimana? Harusnya kan 600 ya. Kan masuk akal ini. 1, 2, 3, 4 kan harusnya begini. Tapi kalau kita pakai exponential smoothing ketemunya 282 gitu loh. Kenapa? Exponential smoothing maupun
rata-rata bergerak, maaf ya, ini ngeramalkannya bulan Mei aja ya, Januari sampai April ya, 100, 200, 300, 400, harusnya kan 500 ini ya, 500. Tetapi kalau kita pakai exponential smoothing ketemunya 282. Bagaimana kalau rata-rata bergerak 3 bulanan yang dipakai ini? Jumlahkan bagi 3, ketemunya berapa? 300. Tidak mungkin 500 itu. Kenapa? Karena hasilnya pasti lebih besar daripada 200, lebih kecil daripada 400 gitu. Ini sama nih, 282, 300. Padahal kalau yang benar kan harusnya 500. 1, 2, 3, 4 ya harusnya 5 kan itu. Itu kelemahannya begitu. Tidak bisa memperhitungkan tren, itu tidak dianggap itu. Kalau ada tren, trennya nggak kehitung. Maka sering salah meramalkan pakai metode ini. Kalau ada tren ya. Nah, terus bagaimana? Nah, pakai FIT. FIT itu begini ya. Jadi ada 2 komponen, ini yang eksponensial smoothing tadi, FT tadi, terus ditambah TT. TT itu trennya gitu. Ini kan yang tadi nih, ya, yang tadi. Eksponensial smoothing yang tadi, dan ini tambah tren. Jadi ada koefisien tren itu yang namanya beta. Kalau ini kan koefisien smoothing tadi ya, penghalusan, koefisien penghalusan. Kalau B itu beta itu koefisien tren. Jadi cara ngitungnya apa? Hitung FT, hitung TT, jumlahkan gitu. Oke, ya FT ramalan eksponensial smoothing periode T, TT periode T, kemudian alfa konstanta penghalusan untuk rata-rata, ini konstanta untuk trennya kan itu. Nilainya sama antara 0 sampai 1. Contoh. Ini ada data Januari sampai September, katakanlah begitu. Januari permintaannya 12, Februari 17, dan seterusnya sampai September. Nah, terus kita ngitung FT ya. FT berarti kita pakai periode sebelumnya, bulan Desember, ketemu FT-nya 11. TT bulan Desember ketemu 2. Berapa FIT-nya? Ya jumlahkan aja 13. Terus bagaimana ngeramalkan ini? Ngeramalkan bulan yang kedua. Meramalkan bulan kedua yang perlu dipakai ada yang ini ya, data ini. Ya. Data ini dipakai. Nah, data sebelumnya. Cukup sebulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, caranya gini. Ramalan bulan kedua. Kita ngitung F2. Jadi F kedua. F kedua adalah ini. Alfanya 0,2 ini. Ditambah dikali A1. A1-nya berapa? A1-nya 12 ini A. Ya, A1. Maaf, jadi yang dipakai ini ya. Yang dipakai ini ya datanya ya. Nah, ini. Oke. Alfanya adalah 0,2. Ya, 0,2. A1-nya adalah 12. Kemudian ditambah 1 min alfa. 1 dikurangi 0,2. Dikali F1. F1-nya 11. Dikali T1. T1-nya 2. Dihitung aja. 0,2 kali 12, 2,4 ditambah 1 dikurangi 0,2 berarti 0,8 itu 0,8 dikali 13 10,4 jumlahkan 12,8. Jadi nanti di sini F2-nya adalah 12,8 kan itu. Nah, sekarang hitung tren. Nah, trennya pakai persamaan yang ini kalau tren ya, ini tren. Saya hapus dulu. Ini untuk ngitung trennya, pakainya ini. Ya, ini tren, hitung tren. Oke. Hitung tren. Sudah ya, sekarang hitung trennya. Bulan kedua T2, ini persamaannya ditulis lagi di sini. Beta F2 min F1 plus 1 min B dikali T1. Jadi kalau ngitung tren, yang dipakai adalah apa? F2, ini dipakai. Ya. F2 dipakai, F1 dipakai. Kemudian T1 sama ini yang dipakai ini. Kalau ngitung tadi yang dipakai ini. Jadi kalau ngitung apa? Ngitung F. Nah, F yang dipakai ini, yang ngitung F di sini. F yang dipakai ini, kayak ini. Bisa ketemu 12,8. Kalau ngitung ini yang dipakai ngitung ini ya, ngitung yang di sini yang dipakai 1 2 3. 0,4 ini betanya. 0,4 ini F2 nya berapa? 12,8 kurang F1 berapa? 11 ditambah
1 min beta, 1 min 0,4 ini, 1 min 0,4 dikali tren periode sebelumnya 2. Ketemu 1,92. Ya, sini 1,92. Maka berapa FIT-nya? Jumlahkan aja 12,8 ditambah 1,92, ramalannya adalah 14,72. Yang lain sama caranya. Ini adalah dengan penyusunan tren. Jadi dengan tren ini, maka ketemunya bisa jadi lebih besar gitu daripada yang seharusnya, daripada aktualnya gitu ya. Misalnya ini 24, 21. Nah, aktual 21, ramalnya 24 kan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. 31 26 gitu. Jadi bisa lebih tinggi dari nilai yang paling tinggi, bisa lebih rendah daripada nilai yang paling rendah. Itu kalau ada FIT gitu ya. Ini hasil peramalannya ya, lebih mendekati daripada aktualnya. Ya, aktualnya itu yang biru tua, yang biru muda ini, biru ungu ini adalah yang ramalannya. Ya, dengan alfa 0,2, betanya 0,4. Trennya kelihatan gitu. Kalau nggak pakai ini, pakai exponential smoothing aja atau moving average, dia akan turun begini. Oke ya. Oke, materi minggu ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.